semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu, saya Pak Sarjiman dari Kebumen. Pertama-tama saya mengucapkan selamat sukses kepada Bapak Hussein. Ternyata sebelum memulai ikut pelatihan sudah jadi miliarder ternyata. Betul. Jadi sukses dulu sebelum itu. Ya, semoga nanti tambah maju Pak. Dengan berlatar dari 200 ekor kambing. Apresiat buat Bapak Hussein ini. Ya, yang selanjutnya gini Pak, di kampung kami itu sebagian besar itu 80% itu kaum petani Pak. Baik. Yang dimana sawahnya itu 2 kali panen padi, 1 kali panen palawija horti. Dalam hal ini bisa kacang hijau yang mempunyai lifetime usianya lebih pendek, 60 hari kurang lebihnya. Nah, begitu ada air hujan masuk, sampai selesai panen ya airnya tetap ada di situ Pak. Betul. Dan yang musim kedua itu begitu waduk ngalir juga, nanti biasanya dia akan kering dan ditambah dengan pompa bantuan biasanya. Betul. Dan yang ketiga udah nggak ada lagi. Jadi memang produksi utama itu padi Pak. Baik. Nah makanya dari itu saya pengen mengentik Pak. Cuma sampai saat ini itu belum ada satupun saya lihat yang berpola organik. Baik. Nah untuk mengarah ke sana itu masih perlu effort yang cukup besar, karena untuk meyakinkan masyarakat semua juga tidak mudah, dan untuk mengawali hal itu juga butuh usaha yang tidak mudah juga. Nah, ini yang pertama. Yang kedua masalah diabetes tadi Pak. Baik. Ibu saya terus terang punya masalah diabetes. Tadi dijelaskan oleh Pak Bayu bahwa salah satu menu wajib diabetes itu pare sama tela rambat yang warna kuning Pak ya. Betul. Nah itu gimana cara mengolahnya agar orang tua itu suka, karena sudah tidak punya gigi. Betul. Jadi dibikin seperti menu seperti apa untuk memudahkan orang tua bisa makannya. Nah, terus satu hal lagi, saya ada kebun sekitar 0,5 hektar kurang lebih banyak. Ya. Nah itu selama ini ada tanaman kayu keras, ada jati, ada mauni dan lain sebagainya. Saya kepengen tak alih fungsikan sebagian dari kebun tersebut. Pinggir-pinggirannya saya pengen tanamin apa itu yang saat ini lagi populer itu singkong buat apa ya seperti itu, agar tanaman tersebut nanti bisa dipakai untuk pakan ternak. Betul. Kambing atau apa. Nah selebihnya itu akan saya alih fungsikan untuk tanaman yang lebih mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Mohon arahnya Pak Bayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Saya jelaskan dulu tentang lahan tanah keras, tanaman keras. Kayunya jati, mahoni Pak ya. Begini. Bapak Ibu, saya minta tolong. Pertanian itu bukan hanya sayur, bukan hanya jagung, bukan hanya ayam, bukan hanya singkong. Kalau sudah ada tanaman kerasnya, saya minta tolong, kan sudah ada. Ingat baik-baik, dimulai dari yang ada. Kalau yang ada sudah jati, mahoni dan sebagainya, tolong jangan dipotong Pak. Biarkan dia sampai ke titik hidupnya. Bapak Ibu percaya enggak? Semua makhluk hidup diciptakan itu sampai tujuannya. Paham ya? Kalau Bapak Ibu potong belum pada tujuannya, dia itu bisa sakit hati. Kalau punya hati. Masalahnya kita tidak tahu tanaman punya hati atau tidak. Jadi gampangannya satu. Minta tolong. Hargai semua tanaman, ternak, apapun yang kita pelihara. Sampai pada waktunya. Ayam wajib dipotong kok. Jangan disayangi terus. Jadi berhala itu. Betul ya? Umurnya dipotong. Tanaman juga sama. Biarpun punya tanaman jati umurnya berapa? Idealnya ya minimal 30 sampai 50 tahun. Mahoni sama 20 hingga 30 tahun. Oh ketapang. Ketapang yang rimbun itu. Tumbuhan liar berarti. Baik. Banyak atau sedikit? Kalau ketapang itu ditanam atau bukan Bapak Ibu? Bukan. Nah kalau bukan ditanam silahkan dipotong. Kayak tumbuh nih, kebun kita tumbuh lamtoro. Saya tanya ditanam atau enggak?
Kalau sudah terlalu besar ya potong. Terus yang kedua, kalau kita sudah pohon-pohon ini, berarti apa yang harus kita gunakan? Yang pertama, ada tanaman-tanaman tertentu Bapak Ibu yang paling bagus di bawah naungan. Contohnya kunyit, lengkuas, kencur. Ini harus di bawah naungan. Kapulaga. Nah besok bisa. Bapak Ibu bisa juga kembangkan yang nanti sama-sama kita ekspor. Namanya vanili. Bisa juga cabai Jawa. Jadi minta maaf ketika kita punya sesuatu yang belum menghasilkan. Ini kan memang tidak menghasilkan. Hasilnya cuma sampah saja. Kita olah kunyit. Nah, kunyit boleh, lengkuas boleh, yang mahal kencur. Temu ireng boleh, kencur itu mahal Bapak Ibu. Kencur itu tidak pernah di bawah 50.000 1 kilo. Kalau pas harga standar 80.000 1 kilo kencur itu. Apalagi kalau Bapak Ibu pohonnya dirambati cabai Jawa. Harga pasaran bisa 80.000 kering. Cabai Jawa, tahu ya cabai Jawa ya, cabai jamu. Terus kalau seandainya lebih canggih lagi, tanami vanili. Vanili harga rendahnya 1 juta hingga 1,5 juta. Padahal kalau orang mau tanam vanili, Bapak Ibu harus tanam dulu pohon induk. Lah wong ini sudah ada pohon induk kok mau dipotong. Paham maksud saya ya? Caranya gimana? Ya nanti ada SOP semuanya. Semua tanaman Bapak Ibu kita akan berikan SOP. Bapak Ibu tinggal tanya ke admin, nanti admin akan beri SOP-nya. Vanili ini masuk salah satu primadona kita Bapak Ibu ke depan. Sama cabai Jawa. Untuk persiapan ekspor. Saya punya cita-cita. Hari ini penguasa vanili itu adalah Amerika Latin. Harganya 60 juta per kilo. Saya kepingin Indonesia tidak sampai 60, tidak apa-apa lah. 20 saja petani Indonesia pasti bahagia kok. Tapi tolong, standarnya harus terbagus. Enggak juga Pak, vanili itu tetap butuh pengairan, tapi kita ke depan Bapak Ibu. Saya berharap satu ya, tugas Bapak Ibu sampai 1.005 itu kalau boleh setahun lunas, clear. Setelah itu Bapak kan punya modal nih, latihan mainan teknologi. 1.000 meter itu modalnya paling cuma 2-3 juta kok untuk drip irigasi kok. 1 hektar itu 10 sampai 20 juta kok. Tapi mulainya kan tidak 1 hektar, mulainya cuma 1.000 meter aja. Nah setelah pinter ada hasilnya kembangkan, ada hasilnya kembangkan. Kayak vanili contoh. Ini pohon nih. Vanili kan pertama ditanam di tanah. Dia akan merambat, naik setelah 2 meter turunkan. 1, 2, 3. Nah gini, oke sudah. Ketika dia sudah 3 putaran kita buahkan 1 atau 2 supaya masuk grade A. Terus yang kedua, setiap cakar, ini kan ada akar-akar udara. Akar-akar udara ini dikasih sabut kelapa. Sabut kelapa. Terus yang kedua, di atas ini, sini, kasih drip irigasi. Dari atas. Drip irigasi itu nanti isinya pupuk. Supaya apa Bapak Ibu? Air nempel ke sini. Ke pohon, nempelnya kemana dia? Ke sabut-sabutnya yang ada. Dan ketika dia di sabut yang ada, vanili ini batangnya akan besar, daunnya akan besar. Buahnya bisa sebesar ini. Kalau basah bisa sejempol ini. Panjangnya bisa 25 cm. Nah, vanili kita selama ini kan tidak pernah dipupuk. Vanili kita cuma ambil makanan dari udara saja. Ya kasihan. Vanili itu paling cepat Bapak Ibu. Besok di materi terakhir saya akan ajarkan tentang pelipat gandaan uang dari tanaman. Nah harapan saya satu. Kalau vanilinya tumbuh subur, airnya jatuh ke bawah enggak?
pohonnya juga pasti akan subur. Tanaman di bawahnya ikut subur. Dan itulah ekosistem. Bapak Ibu ketika mengerjakan ini siapa yang paling berbahagia? Mikroba di dalam tanah bahagia. Tanahnya Bapak Ibu jadi subur luar biasa. Ini untuk yang pohon jati. Pinggirnya boleh tanami singkong Pak ya. Karet untuk pagar. Musuhnya vanili itu satu Bapak Ibu. Musang kepala hitam. Belum waktunya panen sudah kalau buahnya banyak, pencurinya vanili itu satu Bapak Ibu. Bukan diambil buahnya, diambil sak pohonnya. Itu yang bikin sakit hati petani vanili. Oke, sekarang saya tunjukkan untuk diabetes. Kalau sudah tidak punya gigi Pak, terus makannya gimana? Jadi diabetes itu bisa juga di jus. Jus ini kuncinya adalah satu, kacang panjang, seledri, terus belimbing, terus habis gitu belimbing, kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun, pare. Nah ini untuk jus wajib harian. Belimbing buah. Terus yang kedua, karena tidak bisa ngunyah, dikumur-kumur. Dikumur-kumur dulu sampai keluar air liur baru ditelan. Kalau untuk ketela ubi jalar kan sudah lembut ya. Dikukus sudah lembut, tinggal dimainkan dengan lidah gitu. Baru ditelan. Begini loh Bapak Ibu. Komplikasinya diabetes yang paling banyak namanya kena glukoma. Glukoma itu apa? Matanya kabur. Kalau sudah over lagi jadi buta. Lah kalau sudah buta, biarpun datang ke saya juga bingung obatinya bagaimana. Itu. Padahal makanannya ini aja. Kalau memang diabetesnya ini bandel Pak, tidak bisa turun dari 400. Nah minum air putihnya, air putih, saya kok tambah tidak bisa nulis Bapak Ibu. Ditambah dengan salam plus kayu manis. Jadi air termos panas, kasih daun salam 6 lembar, kasih kayu manis 2-3 batang, simpan di situ. Setiap hari ya diganti, kayu manisnya dibuang, daun salamnya dibuang, kayu manisnya tinggal tambahi air. Obat penurun diabetes terbaik itu namanya salam. Daun salam. Produk Amerika Bapak Ibu yang untuk diabetes itu kandungannya daun salam. Itu 1 kilo dijual 1,6 juta. Kolesterol bisa, hipertensi bisa. Kalau mau lengkap, jangan cuma salam plus kayu manis, tapi buat salam manis, kayu manis, daun salam, kunir putih, pinang muda, jahe merah. Nanti kan ada tulisan di atas ya, tolong dibuat. Kapan kita harus minum itu? Orang sakit diabetes itu Bapak Ibu setiap hari kepengennya dipijet. Betul atau tidak? Kakinya berat, kakinya kemeng, peredaran darahnya tidak lancar. Yang memperlancar itu namanya salam manis. Lah kalau orang kerja aja salam tempel itu kan memperlancar hubungan. Biar tidak ngantuk. Terus satu lagi. Kalau untuk tanah yang di daerah padi. Nah, kalau sudah padi Bapak Ibu saya minta tolong. Untuk membuat ini jadi organik. Buatkan konsep seperti awal kemarin. 2, 3, 4. Pak lahannya cuma 1 hektar ya 1, 3, 2. 1 hektar sawah 3 kali panen 2 ekor sapi. Supaya apa? Sapinya ndak usah ngarit,
pupuknya ndak usah beli. Kalau seandainya 2 ekor sapi Bapak Ibu setiap hari 30 kilo jerami, maka setiap hari pakannya berapa? 60 kilo. 1 bulan ketemu berapa? 1,8 ton. Kalau kali 12 ketemu berapa? 216. Berapa ton ini? 21 ton. Bapak Ibu percayalah. Jikalau sawah kita beri pupuk sebanyak minimal 5 ton per tahun. Dalam waktu 5 tahun tanah kita kembali subur. Lah kalau kita kembalikan sapinya 2, kotorannya 21 ton, dipupukkan ke tanah kita sendiri, berarti yang akan kita tinggalkan ke anak cucu itu adalah tanah yang subur. Boleh bertahap, semampu sapinya. Terus seandainya Bapak Ibu baik, Pak, saya belum punya uang untuk beli sapi. Betul ya? Carilah sapi tetangga Bapak Ibu. Pak, boleh enggak sapinya saya kasih makan, kotorannya saya ambil? Sebentar. Tetangganya langsung bilang, kok stres ya? Betul atau tidak? Banyak orang kan berkata begini Bapak Ibu, saya tidak punya uang Pak, saya tidak bisa beli sapi, saya tidak bisa beli pupuk, tinggal mau atau tidak. Kalau mau, sapinya tetangga carikan jerami loh, jangan rumput loh ya. Jerami kasihkan ke sapi tetangga, besok paginya kotorannya bawa pulang. Pasti tetangganya bingung, ini kesetres tetanggaku ini. Betul atau tidak kira-kira? Kenapa Bapak Ibu harus ngasih sapi yang diberi makan jerami? Bukan, karena kan untuk padi. Kalau padi ya bagus ya dari jerami Bapak Ibu. Pupuk padi ya paling bagus dari padi. Terus yang kedua, kalau sapinya makan rumput, Bapak Ibu sedang tanam rumput di sawah. Betul atau betul kira-kira? Percayalah, kalau sapi dikasih makan jerami, tidak mungkin juga tumbuh padi. Kan enggak fair, betul enggak? Loh Pak, kalau saya kasih makan rumput, tumbuhnya rumput. Kenapa saya kasih makan jerami, enggak tumbuh padi? Ya padinya diambil kok. Paham maksud saya di sini? Kalau sistem ini saja, minta maaf Bapak Ibu. Sistem ini bulat atau gampang sih? Sebentar. Sistem ini gampang atau sulit sih kira-kira sih? Terlalu gampang. Ini loh, terlalu gampang. Yang paling susah itu tanam cabai itu loh, paling susah. Masa batangnya cabai kita kasihkan sapi? Untuk cabai beda konsep. Jadi saya minta tolong, ini terlalu mudah. Kalau mau pupuknya langsung, Bapak Ibu udah usah olah pupuk horti tadi deh. Kalau males, kasih katalis booster sudah. Sapinya kasih minum 1 mili, besok keluar sudah pupuk. Tinggal langsung dipupukkan, nggak usah proses. Kalau untuk sapinya tetangga begitu kan. Syukur-syukur Bapak Ibu baik hati, diplasterkan, kencingnya diambil gitu toh. Tambah stres. Soalnya nanti kalau Bapak Ibu di grup, mungkin Bapak Ibu nanti juga ada yang tanya gitu, Pak, saya kotoran ayam bisa, kencing sapi enggak bisa Pak. Ya itu tadi caranya. Melester kandangnya orang. Melester paling cuma 200.000. Habis gitu dapat kencing selamanya. Betul atau betul? Nah, saya minta tolong untuk membuat sawah kita jadi subur, ya ini caranya. Gampang nggih?